Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, yaitu surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma'idhin lil mukaththibin. Alladzina yukaththibuna biyaumiddin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم.
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat berapa? Ayat ke-7. Malam hari ini kita akan mengkaji ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-8 yang berbunyi wa ma adraka ma sijjin. Tahukah engkau apa itu sijjin? Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tidak begitu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya buku catatan amal para pendosa tersimpan di dalam sijjin. Berarti pembahasannya tentang sijjin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma sijjin?" Tahukah engkau apa itu sijjin? Ini pertanyaan atau pernyataan? Nah, pertanyaan. Dan di dalam Al-Quran, sering sekali Allah menggunakan redaksi pertanyaan. Contohnya, Al-Qari'ah. Terus, wa ma adra kamal qari'ah. Al-Qari'ah. Tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Al-Quran sering sekali menggunakan redaksi pertanyaan. Siapa yang tanya? Allah. Masa Allah nggak tahu? Sampai butuh apa? Nanya. Yang namanya pertanyaan itu tidak mesti menunjukkan ketidaktahuan orang yang bertanya. Bahkan bukan hanya di dalam perkataan Allah saja. Bukan hanya dalam firman Allah saja. Termasuk di dalam ucapan keseharian kita. Kadang-kadang kita itu membuat sebuah pertanyaan, padahal maksudnya adalah pernyataan. Masa kayak gitu aja nggak tahu? Itu kan pertanyaan, tapi maksudnya apa? Pernyataan. Maka para ulama tafsir, para ulama sastra Arab, balaghah, mereka kemudian menjelaskan bahwa pertanyaan yang ada di dalam ayat ini, apa tujuannya? Apa misi menggunakan redaksi pertanyaan di dalam ayat ini? Ketika kami baca-baca kitab tafsir para ulama dari dulu sampai sekarang, yang ditulis ulama klasik sampai yang ditulis oleh ulama kontemporer, maka kami temukan ada sekurang-kurangnya 4 maksud yang dipaparkan oleh para ulama tafsir manakala mereka menjelaskan makna dari pertanyaan yang ada di dalam ayat ini. Berapa? 4. Dan mungkin masih ada 5, 6, 7. Cuman karena keterbatasan ilmu kami temukan 4. Yang pertama, pertanyaan itu tujuannya adalah memberikan gambaran kedahsyatan. Memberikan apa? Gambaran kedahsyatan. Kedahsyatan apa?
Yang lagi dibahas apa? Sijin. Berarti memberikan gambaran tentang kedahsyatan sijin. Dahsyat parahnya atau dahsyat istimewanya? Dahsyat parahnya. Nanti lain cerita ketika lagi membahas kebalikannya sijin. Napa? Illiyin. Nanti ketika bahas illiyin juga ada wama adraka ma illiyin. Pakai pertanyaan lagi. Sama-sama menunjukkan kedahsyatan. Pertanyaan yang ada dalam sijin dengan pertanyaan yang ada dalam illiyin sama-sama menunjukkan adanya gambaran tentang kedahsyatan. Cuman kalau sijin itu menggambarkan kedahsyatan parahnya dan hinanya lokasi sijin yang sangat apa kemarin? Rendah, sangat sempit, sangat hina, sangat gelap. Karena berada di dasarnya bumi lapis ketujuh yang paling bawah. Sudah kita bawakan pada pertemuan yang lalu dalilnya. Berbeda cerita ketika Allah berfirman wa ma adraka ma illiyin. Maka itu menunjukkan betapa dahsyatnya keistimewaan illiyin. Baik sijin maupun illiyin itu terkait dengan kejadian di dunia atau di akhirat. Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Dan kejadian akhirat semuanya dahsyat. Mulai dari kita dibangkitkan dari kubur. Kemudian kita mendengarkan suara nopo? Sangkakala yang bisa membangkitkan semua makhluk yang sudah mati, hidup serentak dalam waktu yang sama. Dan masih banyak kejadian-kejadian dahsyat di akhirat. Sehingga sebagian ulama tafsir, dan itu banyak, Imam Muqatil, Imam Al-Maturidi, Al-Qushairi, Ibnu Atiyah, Ibnu Al-Jauzi, Ar-Razi, dan masih banyak Imam Ibnu Katsir, dan masih banyak ulama yang lainnya mereka mengatakan bahwa makna dari pertanyaan di sini adalah untuk menggambarkan apa tadi? Kedahsyatan. Ini yang keberapa? Yang pertama. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwa satu-satunya yang mengetahui hakikat sijin adalah Allah. Apa yang kedua? Untuk menjelaskan bahwa satu-satunya yang mengetahui hakikat sebenarnya sijin adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa yang tahu cuma Allah? Hah? Karena sijin termasuk hal gaib. Hal apa? Gaib. Dan yang mengetahui hal gaib itu secara detil hanya sinten? Hanya Allah. Kita tahu nggak? Kita tahu nggak? Enggak tahu. Jangankan hal gaib yang akan terjadi di hari kiamat. Hal gaib yang akan terjadi besok saja. Kita enggak tahu. Enggak usah besok deh. Hal gaib yang akan terjadi kapan? Nanti. Kapan? Semenit manik.
Nggak tahu. Mungkin nggak semenit lagi ada yang meninggal dunia. Jadi guyune mantan kepriwe. Mungkin nggak 1 menit lagi kita meninggal dunia. Mungkin. Tahu? Nggak tahu. Kita pikir kita datang sini mesti buka. Belum tentu. 1 menit ke depan, hal gaib bukan? Hal gaib. Nggak tahu kita. Apalagi sesuatu yang akan terjadi di hari kiamat. Makanya pertanyaan wa ma adraka masijjin, menurut banyak ulama yang tadi namanya saya sebut, itu untuk menjelaskan aila yudraku hauluh. Tidak ada yang tahu secara detil hakikat kedahsyatan sijjin. Loh Ustaz, bukankah Allah Azza wa Jalla sudah memberitahu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sijjin? Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang sijjin. Bahwa sijjin itu tempatnya di mana? Di bagian bawah yang paling rendah lapisan bumi lapisan bumi ke-7. Jangan tahu nggak? Tahu. Tapi taunya kita tidak sedetil apa yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Udah gini saja lah. Lapisan paling bawah bumi ke-7. Nanti. Iya di bawah, di mana? Sherlock. Apa namanya itunya? 0 itu apa namanya istilahnya? Iya Google Map, tapi ada ininya loh apa? Koordinatnya berapa? Nggak tahu. Dan kita nggak disuruh cari tahu. Gue malah jeblok. 3.000 meter ya? Iya. Kapal selam yang jeblok itu? Pada macam berita berarti sih? Orang ya Bapak. Berusaha mencari puing-puingnya kapal apa? Titanic. Belum sampai ke kedalaman lokasi puing-puing itu yang katanya 3.700 meter di bawah permukaan laut, baru sampai di 3.000 meter di bawah permukaan laut sudah meledak. Habis semuanya. Kita nggak disuruh nyari tahu apa itu tempat, lokasi, koordinat apa tadi? Sijjin. Apa namanya Titanic? Gue ngapa? Tahu bayarnya berapa? Tahu bayarnya? Naik kapal itu nyelam untuk ngelihat bangkai kapal Titanic. Berapa? 1, sekian M. Mendingan gue bangun masjid lah. Mendingan gue bangun pondok. Gue munggah kaji. La haula wa la quwata illa billah. Jadi yang kedua, misinya, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa satu-satunya yang tahu secara detil sijjin itu adalah sinten? Allah Azza wa Jalla. Kenapa tadi? Karena sijjin termasuk hal gaib. Dan satu-satunya yang tahu hal gaib secara detil sinten? Hanya Allah saja. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala hal gaib hanya sebagian saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin? Surat apa? Al-Jin ayat 26 sampai 27.
Dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib." Dialah Allah yang mengetahui hal-hal gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberitahu hal gaib itu kepada siapapun illa kecuali manirtada min rasul, kecuali sebagian rasul yang oleh Allah diridhoi. Salah satunya sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian yang diketahui oleh Nabi SAW dari hal gaib ini, dengan apa yang tidak beliau ketahui, lebih banyak mana? Apa yang tidak beliau ketahui. Lawong Aisyah radhiyallahu anha kehilangan apa? Kehilangan kalung. Kehilangan kalung. Dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat. Aisyah lapor kepada Nabi SAW, wahai Rasul, kalung saya jatuh. Maka kemudian Rasul SAW berhenti di situ. Memerintahkan para sahabatnya untuk mencarikan. Maka para sahabat mencari di mana-mana. Ditelusuri. Tadi jalannya lewat mana? Ditelusuri. Nggak ketemu. Akhirnya nabrak waktu malam. Nabrak waktu malam. Akhirnya mereka nginep di situ. Nginep di mana? Di lokasi mereka berhenti. Qadarullah di situ nggak ada sumber air. Nggak ada sumber air. Bingung toh? Harus butuh air. Untuk apa? Butuh air untuk minum. Butuh air untuk nyuci. Butuh air untuk bersih-bersih. Gak ada air. Sehingga saya Abu Bakar radhiyallahu anhu marah. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada anaknya. Siapa anaknya? Aisyah radhiyallahu anha. Gara-gara kamu orang serombongan harus nginep di tempat yang nggak ada air. Siapa yang marah? Rasulullah. Yang marah siapa? Bapaknya. Kira-kira nek kejadian kayak gue sing jengkel jenengan mung bojone apa ramane bojone? Ya. Kita mungkin yang marah, ngisin akon. Tapi subhanallah, begitu tidak ada air, Allah turunkan ayat tayamum. Allah turunkan ayat tayamum. Berarti yang menjadi sebab turunnya ayat tayamum itu siapa? Aisyah. Yang menikmati ayat tayamum siapa? Mereka yang ada saat itu. Semua yang hidup setelah itu. Kita yang hidup saat ini. Sampai seluruh manusia yang hidup sampai akhir zaman. Itulah keberkahan yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha dan keluarganya. Itu namanya positive thinking. Berpikir positif dari sebuah kejadian. Sudah. Esok harinya cari nggak ketemu kan? Sudah. Akhirnya sudah les. Menyat bes. Udah kita jalan lanjut. Nggak ketemu ya sudah.
Begitu ontanya apa? Menyat. Begitu ontanya bangkit. Lah gue nang ngisor. Apa nih? Kalungnya di bawah otak. Rasulullah SAW tahu nggak? Tahu nggak? Enggak tahu. Kecuali setelah ontanya bangkit. Rasulullah SAW tidak tahu hal gaib. Kalau tidak diberitahu sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah sebuah kekeliruan fatal. Adalah sebuah kekeliruan fatal. Ketika ada sebagian orang meyakini bahwa Rasulullah SAW mengetahui semua hal gaib. Itu pemahaman yang tidak benar. Apa ada Ustaz orang yang berpemahaman seperti itu? Ada. Wong mereka rutin membaca syair-syair yang berbunyi fa inna min judika dunya wa darratuha. Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia seisinya dan akhirat. Ini kalimat benar apa salah? Dia lagi kencot banget ya. Benar apa salah? Benar atau salah? Salah. Dunia dan akhirat itu adalah rahmat dan kedermawanan dari siapa? Dari Allah. Orang ini mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu sebagian dari kedermawanan Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW itu punya semuanya. Salah satunya adalah apa? Dunia dan akhirat. Terus apa kata orang tersebut? Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Dan salah satu dari ilmu yang engkau miliki wahai Muhammad SAW adalah ilmu yang ada di dalam Lauhul Mahfuz dan ilmu yang dimiliki oleh qalam. Qalam niku napa? Qalam pun darane. Qalam, al-qalam. Pen. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Itu wadah iwak itu. Qalam, pen. Sebagian dari ilmumu, wahai Muhammad, adalah isi Lauhul Mahfuz dan isinya yang diketahui oleh pena. Betul? Salah. Yang tahu secara total isi Lauhul Mahfuz hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini mengucapkan syair-syair tadi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Menyanjung. Menyanjung sinten? Rasulullah SAW. Niatnya baik. Niatnya baik atau tidak? Baik. Benar. Salah. Kenapa? Karena niat yang baik saja tidak cukup. Kita disuruh menghormati Rasul SAW. Kita diperintahkan untuk mencintai Rasul SAW. Melebihi kecintaan kita kepada ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita. Bahkan seluruh manusia.
Kita disuruh menghormati Rasul, menghargai Rasul SAW, memuji Rasulullah SAW. Akan tetapi pujian tersebut tidak boleh berlebihan. Rasul SAW suka enggak kalau dipuji secara berlebihan? Suka enggak? Enggak suka. Di dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda, La tutruni. Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku. Kama atratin Nasara ibna Maryam. Seperti berlebihannya kaum Nasrani di dalam menyanjung putranya Maryam. Sinten? Nabi Isa alaihissalam. Jadi contoh memuji yang berlebihan adalah pujiannya kaum Nasrani kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sampai mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena ajaib proses kelahirannya. Nabi Isa lahir hanya dari ibu tanpa bapak. Ini ajaib ya, anak Tuhan. Kata mereka. Padahal kalau mau ajaib-ajaiban, lebih ajaib siapa? Nabi Adam. Kenapa lebih ajaib Nabi Adam? Gak ada bapak, gak ada ibu. Maka Nabi SAW mengingatkan kita. Jangan berlebihan. Terus bagaimana wahai Rasul? Innama ana abdun. Aku hanyalah hamba. Hamba ini sinten? Hamba ini Allah. Fakulu. Maka ucapkanlah oleh kalian. Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah oleh kalian wahai umat Islam. Bahwa aku, yaitu Muhammad SAW, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Menganggap Rasul SAW tahu semua hal gaib. Itu sudah melewati batas bahwa Rasul adalah seorang hamba. Namanya hamba ya tetap terbatas ilmu pengetahuannya. Ya. Baik. Dah ya, ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Yang ketiga. Kenapa pakai pertanyaan? Untuk menjelaskan bahwa ilmu merupakan karunia dari Allah. Untuk menjelaskan bahwa ilmu merupakan karunia dari sinten? Dari Allah. Wa ma adraka ma sijjin. Wahai Muhammad, tahukah engkau apa itu sijjin? Berarti sebelum dikasih tahu sama Allah, beliau tahu enggak? Saya ulangi pertanyaannya. Sore-sore lagi pada kencet ya pancen ora. Kadang-kadang ora connect. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu sijjin? Kemudian Allah kasih tahu. Berarti sebelum dikasih tahu, pripun? Tidak tahu. Maka kata sebagian ulama, di antaranya Al-Maturidi rahimahullah, bahwa maksud dari ungkapan pertanyaan tadi adalah untuk alimtinan. Alimtinan itu adalah mengingatkan betapa besar karunia Allah kepada beliau. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Apa karunia itu? Ilmu. Ilmu tentang sijjin, ilmu tentang illiyin, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang asmaul husna, ilmu tentang sifat-sifat Allah yang mulia, ilmu tentang keagungan Allah, ilmu tentang syariat Allah. Ini semuanya diketahui oleh Nabi SAW berkat diajari oleh sinten? Oleh Allah. Ilmu yang dimiliki oleh Rasul SAW adalah karunia dari Allah.
ilmu yang dimiliki oleh kita, karunia dari siapa? Sama, karunia dari Allah. Maka tidak boleh membanggakan dan menyombongkan apa? Ilmu. Karena sejatinya setinggi apapun ilmu kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Dan setinggi apapun ilmu kita, itu semata-mata karunia dari sinten? Dari Allah. Makanya para malaikat, sinten? Para malaikat. Apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, wahai Rabbi, la ilma lana. Kami enggak punya ilmu illa kecuali ma 'allamtana. Kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Itu adalah ungkapan para malaikat yang Allah rekam dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Ketika mereka bertanya kepada Allah kenapa menciptakan Adam. Lalu Allah mengajari Adam al-asma, nama-nama segala sesuatu. Menurut sebagian ulama tafsir. Terus Allah memerintahkan malaikat untuk coba kalian sebutkan nama-nama itu. Apa jawaban para malaikat? Subhanak, maha suci Engkau wahai Rabbi. Kami enggak punya ilmu kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Lihat bagaimana tawadu. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati. Makanya tong kosong nyaring bunyinya. Soalnya orang ana isine. Berarti sing akeh ngomong tong kosong ya. Duh, nyong dian termasuk ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada dalilnya. Mudah-mudahan. Jadi ketika dapat ilmu, yakinlah ilmu itu adalah karunia dari sinten? Dari Allah. Jangan sombong. Jangan membanggakan diri. Sesungguhnya di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Orang yang berilmu, di atasnya masih ada yang berilmu lagi. Dan itu biasanya tidak kita sadari kalau kita belajarnya otodidak. Fakta itu bahwa di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu. Itu tidak akan disadari fakta tersebut kalau belajarnya otodidak. Otodidak sih kemudian. Sinau dewek. Enggak pakai guru. Gurunya apa? Mbah Google. Atau gurunya buku. Bukan berarti nggak boleh pakai Google, bukan berarti nggak boleh pakai buku, bukan itu maksudnya, boleh. Tapi jangan andalannya cuma buku, harus punya guru. Karena ketika kita itu belajar dari guru, guru itu akan mengajarkan kepada kita ilmu dengan begitu mudahnya. Kemudian kita juga bisa belajar adab dari guru tersebut. Kalau kita keliru, guru itu akan membenarkannya. Coba, buku kalau kita keliru membenarkan enggak? Bukunya bisa ngomong? Enggak.
Kemudian kita jadi sadar bahwa ilmu kita dibandingkan ilmu guru kita itu tidak ada apa-apanya. Kami di Madinah 10 tahun, itu hadir di majelis guru kami. Salah satu ulama senior Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal-afiyah. Ayah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr yang sering datang ke Indonesia. Ngisi di Istiqlal, ngisi di mana-mana. 10 tahun kami hadir di majelis beliau. Setiap malam, kecuali malam Jumat. Malam Jumat libur. Yang beliau kaji adalah kitab-kitab hadis. Kutubus Sittah, 6 kitab hadis induk, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu sudah khatam semuanya disyarah sama beliau. Padahal satu kitab itu bisa ribuan hadis. Itu ada berapa kitab? 6 kitab. Beliau bukan hanya mensyarah matan isinya, tapi juga sanadnya beliau syarah. Sanad itu kan panjang. Kadang-kadang dalam satu sanad itu ada 5 orang, ada 6 orang, ada 7 orang, ada 4 orang perawi hadis. Beliau itu hafal nama-namanya. Fulan, namanya siapa? Wong Abu Hurairah saja, Abu Hurairah. Banyak di antara kita nggak tahu namanya. Betul. Abu Hurairah itu nama atau bukan? Bukan. Abu Hurairah itu julukan. Apa artinya Abu Hurairah? Ramane Abu Hurairah. Bapake Abu Hurairah. Terus namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Itu padahal baru namanya Abu Hurairah. Orang yang sering kita dengar. Kita tidak tahu. Ribuan, bahkan puluhan ribu. Beliau hafal. Ini namanya siapa, ayahnya siapa, kakeknya siapa. Bukan hanya itu. Orang ini kredibel atau tidak. Fiqah, kredibel atau dhaif, enggak kredibel. Enggak cuma itu. Orang ini hadisnya ada di dalam kitab apa saja. Tahu. Dan beliau yang seluas itu ilmunya tidak terhitung. Berapa kali ditanya oleh muridnya di depan ribuan jamaah tentang suatu hal, beliau katakan, wallahu a'lam. Sealim itu, seluas itu ilmunya. Saya hadir di situ, nggak tahu berapa kali beliau, saking seringnya beliau mengatakan wallahu a'lam. Lah nek seperti beliau wallahu a'lam, priwe nyong. Sehingga kita merasa, oh ilmu saya itu sedikit sekali. Nah tinggal jenengan nanti kira-kira. Nyong dibandingkan Syekh, waduh banget bandingannya. Penting. Untuk berguru itu penting. Supaya kita sadar ilmu kita itu sedikit. Dibandingkan guru kita tidak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan Rasulullah SAW. Apalagi dibandingkan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Untuk menjelaskan pentingnya metode tanya jawab dalam pembelajaran. Apa yang keempat? Menjelaskan pentingnya metode apa? Tanya jawab
dalam pembelajaran. Ini berarti penting buat siapa ini? Buat siapa? Guru. Berarti kurang pirang ini guru. Ya orang tua penting. Orang tua kan juga guru. Guru buat siapa? Guru buat anaknya. Pentingnya menggunakan metode tanya jawab dalam pembelajaran. Allah Subhanahu wa taala bisa langsung memberitahu si jin itu apa. Akan tetapi untuk menarik perhatian. Untuk membuat penasaran. Kalau sudah penasaran berarti otaknya sudah hadir. Karena banyak orang yang hadir di sebuah majelis ilmu yang hadir apanya? Jasadnya. Adapun otaknya kemana? Piknik kemana-mana. Kayaknya bukannya apa ya. Maka perlu ada tanya jawab. Allah Subhanahu wa taala pakai tanya terus dijawab. Wa ma adraka masijin kitabun marqum. Ada pertanyaan, ada apa? Jawab. Dan pengajian yang monolog. Monolog siapa? Si ngomong kur siji tok. Gue biasanya gawe ngantuk. Berarti yang rugi, yang ngomong, apa yang mendengar? Dua-duanya. Si ngantuk si siapa? Yang rugi dua-duanya. Yang mendengar rugi karena ngantuk. Yang ngomong rugi karena nggak didengar. Rugi karena kesel. Dalam tanda kutip ya ruginya ya. Karena ngomong terus, nggak ada apanya. Nggak ada jedanya. Jadi nek jenengan ngaji kali kula niku sing sabar nggih. Soalnya bolak-balik ditakoni. Kenapa? Karena kadang-kadang mata saya melihat ada yang ngantuk. Tapi kan kalau mau saya langsung tegur, pak, kayak jangan ngantuk kayak. Kan orang kepenak. Maka pakai apa? Pertanyaan. Supaya yang ngantuk jadi bangun. Yang pikirannya lagi kemana-mana. Terus datang lagi. Itu tujuannya. Dan saya juga bisa ngaso sedela. Iya kan? Saya nanya kan nunggu jawaban toh. Ini kan ngaso kan? Sebentar. Jadi suaranya orang cepet. Erak. Itulah belajar metode pembelajaran dari Al-Quran. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan diampuninya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang karena ganjaran dari puasa Arafah tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.